Dialog Atma. Halo, kembali lagi sahabat Atma bersama saya Immanuel Dwi Asmoro dalam acara Dialog Atma. Sudah lama sekali ya teman-teman kita tidak berjumpa dalam acara Dialog Atma, dan saat ini Dialog Atma kembali dengan acara atau tema yang sangat spesial dan luar biasa. Ya, kali ini Dialog Atma akan membahas masalah kontroversi yang sebenarnya dari tahun ke tahun tuh masih sering dibahas ya, yaitu mengenai kebijakan pemerintah dalam iklan rokok. Dan saat ini kita sudah ada tamu yang luar biasa, narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Ina Nur Ratriana. Beliau adalah salah satu dosen dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, mari kita bisa menyapa dulu Bu Ina. Selamat siang Bu Ina, apa Selamat kabar? siang Pak El, baik, alhamdulillah sehat semuanya di rumah. Semoga teman-teman yang lain juga sehat di rumah. Oke, gimana Bu? Hari-hari ini lancar-lancar terus ya kerjaannya? Ya lumayan, karena di tengah kondisi pandemi seperti ini memang sedikit menyulitkan ya, tapi karena kebijakan di kampus juga lebih fleksibel, jadi kita bisa stay di rumah lebih banyak untuk menjaga kondisi badan juga. Gitu. Oke, bersyukur banget kita semua sehat sekali ya Bu Ina ya. Baik, teman-teman, tema kita hari ini adalah mengenai kebijakan iklan rokok. Jadi sebenarnya kebijakan iklan rokok ini sudah cukup lama ya, dan kita tahu bahwa terutama 10 tahun terakhir ini pemerintah sudah sangat memberikan kebijakan mengenai atau terhadap iklan rokok itu regulasinya seperti apa. Dan tentu saja dalam dinamika untuk membuat kebijakan ini ada yang pro dan juga ada yang kontra. Dan pada pertemuan Dialog Atma kali ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya kebijakan iklan rokok yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga bagaimana kemudian implementasinya itu terhadap masyarakat, dan juga tentu saja kita akan melihat bagaimana kemudian pihak-pihak yang pro ataupun pihak-pihak yang kontra terhadap kebijakan pemerintah terhadap iklan rokok ini diwacanakan oleh masing-masing dari pihak-pihak yang pro atau yang kontra ini. Dan tentu saja sebenarnya dialog kita kali ini berdasarkan hasil research atau hasil penelitian yang dilakukan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Ina Nur Ratriana dan juga rekannya sebenarnya Ibu Desi Deria Cempaka. Dan langsung saja kita bisa tanya ke Bu Ina ya. Bu Ina, ini kan hasil research ya yang dilakukan oleh Bu Ina dan juga Ibu Desi terkait kebijakan dari pemerintah terhadap iklan rokok. Sebenarnya kebijakan iklan rokok yang dilakukan oleh pemerintah itu seperti apa Bu Ina? Sehingga kok bisa menimbulkan pro dan kontra seperti itu. Silakan Bu Ina. Baik, terima kasih Pak El, dan terima kasih juga sudah diundang dalam acara Dialog Atma kali ini. Sebenarnya kegelisahan di awal yang kami rasakan, terutama karena kami akademisi di ilmu komunikasi ya. Jadi kita melihat betapa masifnya iklan rokok itu berkeliaran, ibaratnya ya, di berbagai media. Di jalan kita melihat banyak baliho tentang rokok, poster maupun umbul-umbul tentang rokok. Belum kalau kita membuka, menonton televisi maupun melalui media sosial. Jadi itu bisa dilihat di mana saja. Jadi awal kegelisahannya itu adalah itu. Lalu kita mencoba melihat sebenarnya aturannya itu seperti apa sih dari pemerintah selama ini. Apakah tidak ada pembatasan iklan rokok itu sendiri? Sebenarnya kalau misalnya kemudian kami perhatikan dari tahun ke tahun, terutama 10 tahun terakhir, pembatasan tentang iklan rokok ini sendiri itu masuk ke dalam undang-undang dalam peraturan pemerintah yang termaktub dalam, misalnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan itu tahun 36 tahun 2009 gitu ya. Jadi tentang smoking area yang dia bahas sebenarnya. Lalu juga tahun 2012 itu ada etika penyiaran, jadi bukan undang-undang, jadi lebih etika penyiaran untuk kemudian kapan sih sebaiknya iklan rokok
tayangkan. Kemudian ada diikuti sebenarnya etika ini dengan peraturan pemerintah nomor 109 2012 tentang iklan di media massa dan outdoor. Nah, jadi mulai ada pembatasannya nih sedikit begitu ya. Nah, pembatasannya itu seperti apa? Misalnya tidak boleh menggunakan gambar kartun atau gambar perempuan atau gambar anak muda yang people sedang merokok atau kelihatan akan melakukan kegiatan merokok, itu nggak boleh. Lalu kalau misalnya kita lihat iklan rokok itu dulu sekali itu jam 7 malam, jam 8 malam itu ada. Nah, dengan undang-undang ini iklan rokok itu hanya bisa di atas jam 21.30 sampai jam 5 pagi. Lumayan kan sebenarnya gitu. Nah, tapi dengan ada pembatasan ini pun tidak bisa kemudian mengurangi, karena yang menonton iklan di televisi itu anak-anak, anak muda, itu nonton televisi sampai tengah malam pun masih bisa begitu. Ada yang cukup baik menurut saya pembatasan tentang media placement outdoor, tapi sayangnya tidak banyak dilakukan di banyak tempat begitu ya. Jadi PP ini belum secara kuat gitu membatasi. Lalu diikuti tahun 2013 itu ada PP yang lain terkait dengan packaging rokok yang menayangkan harus ada warning ya, kalau teman-teman lihat ada apa yang di lehernya berlubang atau gambar paru-paru yang serem, itu mulai dipasang untuk menakut-nakuti begitu. Lalu 2017 dan 2020 itu juga ada, tapi sifatnya tidak terlalu jauh pembatasannya dengan undang-undang yang lalu. Kalau kita lihat juga dari studi-studi orang lain, iklan rokok itu justru terbanyak di sekitar sekolah. Gitu. Tidak ada pembatasan tentang itu, sehingga kami merasa bahwa pembatasan atas iklan rokok ini sangat lemah. Nah, sebagai akademisi kita ingin memberikan sumbangsi sedikit terhadap bagaimana iklan rokok ini sebaiknya dilakukan gitu. Nah, sebelum menjawab bagaimana iklan rokok itu sebaiknya dilakukan, dan ini sebenarnya ada yang menarik ya Bu Ina ya. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai rokok, ini kan pro kontranya sangat banyak ya. Tentu saja dalam kebijakan tadi kan ada pro-nya dan ada kontra. Nah, sebenarnya ini yang menjadi menarik gitu ya. Mengapa hal ini menjadi pro dan kontra? Dan apalagi rokok itu kan kalau dilihat dari segi pendapatan pajak, dia memberikan kontribusi yang besar ya. Tapi bagaimana kemudian kalau dibatasi, apakah kemudian nanti bisa mengurangi jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah? Dan juga sebenarnya pihak-pihak mana saja yang kemudian bisa setuju dan juga bisa kontra terhadap kebijakan pemerintah itu? Gimana Bu Ina? Ya, oke, menarik sekali ini, karena ketika kita berbicara tentang rokok, kita tidak hanya berbicara tentang iklan, tapi ini layaknya apa ya, gunung es. Iklan rokok itu hanya secuil yang ada di atasnya, tapi di dalamnya, di bawahnya ini ada relasi kuasa, relasi politik, relasi uang yang luar biasa besarnya. Bahkan kita sebenarnya juga masih meraba-raba, benar nggak sih gitu. Nah, dengan yang kami lakukan kan kami mencoba memetakan networks ya. Jadi bagaimana sih diskusi ini berjalan dan siapa sebenarnya yang berkepentingan di sana. Apabila membicarakan tadi Pak L bertanya, ada nggak sih hubungannya dengan pajak? Pasti ada, gitu. Karena salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia itu adalah rokok. Pasti ada. Tapi yang patut kita pertanyakan, apakah kemudian nominal pajak ini dibandingkan dengan beban kesehatan, ini seimbang? Karena ternyata pengguna BPJS terbesar di Indonesia juga adalah perokok. Jadi sebenarnya sama aja. Ini uang yang diambil dari pajak ya digunakan untuk kemudian membayar biaya kesehatan gitu. Nah, kalau kita membicarakan kemudian konteks ekonomi, kontribusinya memang besar sekali. Bahkan di tahun 2020 sendiri dia itu menyumbang sekitar pajaknya itu sekitar 11 juta dolar. Jadi gede banget, 164 triliun, sekitar 164 triliun rupiah. Jadi itu gede banget sebenarnya, gitu. Dan naiknya cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, begitu. Dan kemudian sebenarnya yang
yang menjadi kegelisahan juga, rokok ini mempekerjakan sekitar 7,9 juta orang dalam bisnisnya. Bisnis yang sangat besar sekali dan dikuasai ya, kita menggunakan kata kuasa sebenarnya di sini. Dikuasai oleh 3 pemain besar dalam industri rokok. Kita boleh sebutkan saja lah ya di sini karena ini bagian dari pembelajaran kita. Ada HM Sampurna, Gudang Garam, dan Bentol gitu. Yang apabila kita lihat di balik mereka itu sebenarnya mereka sudah diakuisisi oleh perusahaan internasional, yakni Philip Morris dan British American Tobacco. Jadi sebenarnya bukan perusahaan Indonesia juga, ini sudah milik orang lain sebenarnya. Nah, kegelisahan ini sebenarnya kemudian ada kaitannya dengan banyak sosial, politik, dan ekonomi yang kita sulit itu bergerak di antaranya begitu. Nah, jadi bisnis rokok ini memang luar biasa sekali. Yang coba kita batasi sebenarnya, yang coba kita bahas hanya iklannya saja. Kita nggak membahas pembatasan cukai, kita nggak bahas packaging, kita nggak bahas yang lain. Hanya masalah iklan saja. Gitu. Nanti akan mulai kelihatan siapa sih sebenarnya yang banyak memiliki kepentingan di sini. Begitu Pak El. Baik, nah ini menariknya karena kan tadi itu ada pro kontra kan terkait dengan ada yang sesuai dengan pajak, tapi ternyata juga pajak itu justru dipakai untuk biaya BPJS Kesehatan. Nah ini sangat menarik. Nah, berarti kalau dalam hal ini kan tentu pasti ada yang pro kontra. Sebenarnya pihak-pihak yang pro dan kontra ini bisa dipetakan tidak Bu? Siapa saja pihak-pihak yang pro dan pihak-pihak yang kontra terhadap kebijakan ini? Kami sebenarnya kemudian mencoba memetakan dari berita. Nah, ini iklan, tapi kemudian kami coba petakan melalui berita surat kabar online. Dari selama rentang dari 2009 sampai 2020, berarti sekitar 11-an tahun ya. Sekitar 11-an tahun, lalu kami tarik datanya, lalu kami coding satu demi satu dengan discourse network analysis gitu. Mungkin saya yakin ini ada berita yang tidak tertarik datanya karena di tahun 2009 database berita online pun mungkin tidak selengkap itu dan mungkin ada berita yang dihilangkan juga karena ya masalah space, data dan lain sebagainya. Jadi yang kami berhasil tarik adalah 180 berita dari 5 berita online terbesar di Indonesia atau yang trafficnya paling tinggi, yakni Sindo News, Liputan 6, Tribun News, Kompas.com, dan Detik.com. Nah, dari 180 berita ini kami pecah lagi menjadi statements. Karena dalam satu berita yang beropini kan ada banyak ya. Nah, kami pecah berdasarkan statements. Gitu. Statements itu ada 877 statements. Dari 877 statements itu kemudian kami lihat ini siapa sih sebenarnya orang ini, kenapa sih dia ngomong kayak gini gitu ya kira-kira ya. Nah, kemudian kami bisa menyimpulkan sebenarnya secara garis besar ada 2 kelompok yang pro dengan pembatasan iklan rokok dengan berbagai kepentingannya tentunya, dan yang kontra dengan pembatasan iklan rokok. Pihak-pihak yang pro, misalnya bisa terlihat dari jumlah statements mereka, kan statements itu bisa dilihat positif dan negatif gitu ya. Yang statementnya selalu mendukung pembatasan iklan rokok itu misalnya Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan, lalu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI selalu muncul, Lentera Anak Indonesia, Lembaga Konsumen Indonesia, dan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, dan yang terakhir adalah Persatuan Pengusaha Periklanan Indonesia. Mereka kelihatan sekali bahwa ini tuh memang sesuatu yang harus dibatasi karena efek jangka panjangnya sangat besar terhadap masyarakat, gitu ya. Nah, lalu siapa yang tidak setuju dengan pembatasan itu? Kira-kira begitu ya. Yang tidak setuju, ini menarik. Yang tidak setuju justru DPR. DPR itu justru pengen ini seluas-luasnya karena ini sebuah industri, sebuah bisnis yang harus kita dukung. Kira-kira seperti itu ya. Maaf, DPR RI atau DPR? DPR RI karena beritanya adalah berita nasional. Oke. Nah, DPR Indonesia, lalu juga ada grup media di sini. Kita melihat ada MNC Group gitu ya yang mendukung
menentang pembatasan ini. Pastinya sebenarnya sudah kita bisa bayangkan, ini terkait dengan kue iklan yang sangat besar, gitu ya. Lalu juga ada Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI dan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia atau AMTI, gitu. Nah, jadi mereka terlihat ingin sekali membuat iklan ini seluas-luasnya, sebesar-besarnya, sehingga bisa menarik konsumen yang lebih banyak. Ini ada 2 grup, ini sudah mulai terbaca dari 877 statements tadi. Ini menarik sekali ya, semakin kesini semakin kita lihat, oh ini kelompok-kelompok yang pro, ini adalah kelompok-kelompok yang kontra. Nah, kalau lebih mendalam lagi Bu, ini apakah bisa dijelaskan sebenarnya wacana-wacana yang dibangun itu seperti apa oleh pihak-pihak yang pro terhadap kebijakan pemerintah dan juga oleh wacana yang dibangun oleh teman-teman dari kelompok yang kontra terhadap kebijakan pemerintah? Oke. Jadi yang pro dulu ya, yang pro dulu. Kalau dibilang secara subjektif, saya juga pro untuk membatasi, ini penting banget untuk membatasi begitu ya. Karena kenapa? Yang pertama, tobacco atau tembakau dalam rokok itu termasuk zat aditif yang butuh untuk dibatasi. Sekali, 2 kali, 3 kali orang merokok itu ada urgensi untuk kemudian merokok lagi, gitu ya, karena dia termasuk salah satu zat aditif sebenarnya, gitu. Lalu concern yang kedua adalah dia itu sebenarnya iklan itu banyak sekali kalau kita lihat dia tuh menyasar anak-anak muda. Itu kenapa anak muda? Karena yang namanya pasar itu selalu mencari potential market, gitu ya. Potential market yang baru adalah anak muda yang belum merokok. Anak muda yang belum merokok itu adalah anak sekolah, gitu. Sebenarnya kalau dilihat lebih dalam lagi, iklan-iklan rokok itu sebarannya tadi yang sempat saya sebutkan banyak di sekitaran sekolah. Kenapa? Karena itu potensial market, mereka belum merokok dan melihat perokok sebagai sosok yang keren, gitu. Nah, ini yang sebenarnya harusnya dibatasi, gitu ya, karena kita belajar dari sisi ilmu komunikasi. Lalu kita semua tahu bahwa iklan itu sangat influencing, dan influence dari iklan rokok ini menyesatkan, sangat berbahaya untuk kesehatan. Jadi ada 3 hal di sini. Jadi masalah aditif, berbahaya pada kesehatan, dan juga anak muda yang menjadi sasaran utama, sehingga kita sebagai orang yang punya power, punya authority, gimana caranya membatasi itu. Nah, di sisi lain yang kontra, yang pengennya tuh iklan rokok tuh ya seluas-luasnya. Kenapa begitu? Satu, tentunya masalah pemasukan negara, gitu ya, tadi sudah disebutkan juga oleh Pak L di depan, pajaknya gede banget gitu, yang kita terima itu dalam sisi pajak tuh banyak banget. Lalu yang kedua, mereka selalu berdalih bahwa rokok atau tobacco is a business, dan dia bukan bisnis yang ilegal. Ini bisnis yang legal. Iya benar, ada PT-nya, ada sahamnya, semua orang tuh bisa tahu bahwa memang ini sebuah bisnis yang tidak dilarang oleh negara. Nah, itulah masalahnya. Jadi, kenapa sih kalian harus mentreatment ini sebagai sebuah bisnis yang terlarang? Padahal ini semua legalitasnya ada. Dan kemudian ngomongin ekonomi, berapa banyak orang yang bekerja di sini, ini implikasinya akan sangat besar. Kira-kira itu sih statement yang selalu muncul dalam pemberitaan. Gitu. Kalau dari pro dan kontra tadi, sebenarnya yang paling mayoritas mana Bu? Yang ketika kemudian ditayangkan di berita wacana yang paling dominan, yang pro atau kontra? Oh, jumlah ya Pak ya? Iya, kalau jumlah. Jumlah, kalau dari jumlah sebenarnya kita bisa lihat itu hampir sama. Itu sebenarnya hampir sama jumlahnya. Kalau dilihat dari, cuman begini bedanya. Orang-orang yang dikutip dalam pro itu lebih banyak jumlahnya, orangnya lebih banyak scattered gitu ya. Kalau tadi kan saya menyatakan organisasi dan institusinya ada banyak sekali. Sementara orang-orang yang dikutip dalam kontra iklan, yang pengennya tuh iklan itu seluas-luasnya itu lebih sedikit. Begitu. Tapi kalau dari jumlah statement itu kurang lebih sebenarnya tidak terlalu jauh kontra dan pro-nya. Oke. Tapi nampaknya berarti media di sini lebih banyak memberitakan dari sisi pro-nya, narasumbernya jauh lebih banyak ya sebenarnya. Bedanya tipis banget. Misalnya nih agreement. Jadi agreement ini orang-orang yang pengennya tuh iklan rokok itu dibatasi, gitu ya.
baik dalam iklannya, regulasinya maupun akses ke anak muda. Itu jumlahnya sekitar 400 statement. Sementara yang tidak setuju, yang pokoknya ya iklan tuh seluas-luasnya karena itu adalah bisnis gitu dan kita membayar untuk itu. Dalam aspek atau tema yang sama itu 487. Jadi bedanya itu sebenarnya nggak terlalu signifikan ya, sekitar 87 statement saja. Hanya saja kalau kita lihat keluasan source-nya atau sumbernya, itu aja sebenarnya yang ngomong. Gitu. Jadi yang dikutip adalah selalu Pak L lagi, Pak L lagi, Pak L lagi gitu bukan ya. Saya. Tentunya kamu bukan saya. Tapi kalau pihak yang di agreement yang tidak setuju dengan iklan rokok itu banyak sekali. Tapi lebih sedikit kutipan-kutipannya gitu. Sehingga kemudian kita bisa melihat bahwa power-nya ini sangat besar sehingga dia bisa dikutip terus-menerus oleh sebuah berita online selama rentang waktu 11 tahun. Gitu ya. Playing power-nya tuh luar biasa, otoritasnya memang gede banget gitu. Sementara kalau yang pihak yang agree, wah gonta-ganti gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi itu kelihatan siapa aktor yang sebenarnya benar-benar bermain di sini dan bagaimana kemudian berita itu ditwist sesuai dengan kepentingan dari masing-masing media gitu. Kalau kita berbicara tentang politik media gitu. Baik, Bu Ina, berarti kan kita sudah bisa memetakan ya tadi ada yang pihak yang pro, ada yang kontra, dan ternyata hampir porsinya sama di media semuanya. Nah, sebenarnya ada nggak dari hasil penelitian ini kemudian apa yang bisa kita sumbangkan untuk supaya kebijakan pemerintah ini bisa berhasil, dan juga mungkin ada nggak bagi kita yang mungkin para akademisi untuk bisa melakukan penelitian lebih jauh terkait iklan rokok misalnya, atau mungkin juga bagaimana kita mengedukasi mahasiswa atau solusi yang bisa kita berikan dari akademisi? Saya berbicara secara luas dulu ya, bahwa sebenarnya ada banyak pihak yang bisa memberikan sumbangan terhadap kondisi yang ada saat ini. Kondisi yang ada saat ini menurut saya menyedihkan karena Indonesia adalah salah satu negara dengan perlindungan iklan rokok yang sangat lemah. Di negara lain itu pembatasannya sudah luar biasa. Di Indonesia aja yang bebas banget di mana-mana gitu. Jadi kita harus sadar itu dulu pertama. Lalu apabila Anda seorang yang memiliki kekuasaan gitu, Anda seharusnya bergerak gitu sedikit atau sebisa mungkin. Karena kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa daerah yang bergerak sendiri. Oh, di level nasional tidak dibatasin nih. Aku coba bergerak di daerahku sendiri. Misalnya pembatasan iklan rokok di Bandung. Lalu juga ada di Jakarta, di Bandung itu 2014 ya. Lalu di Jakarta itu oleh Gubernur Jakarta dan juga kemudian diikuti oleh Bupati Kulon Progo itu Yogyakarta tahun 2016 untuk membatasi iklan rokok. Bahkan Bupati Kulon Progo menyatakan tidak ingin menerima pajak sepeser pun dari rokok. Nah ini di level pemilik otoritas daerah ya. Lalu untuk kita yang ada di kampus, gitu, kita harus sadar bahwa rokok ini bukan sesuatu yang positif, lebih banyak mudorotnya ibaratnya, lebih banyak jeleknya dibandingkan bagusnya. Dan kita harus menginformasikan itu sebesar-besarnya. Tanpa kemudian kita berpikir, aduh nanti cukai rokok apa sih, itu bukan ranah kita karena kita dikomunikasikan ya. Gitu. Jadi mengajak teman-teman yang ada di kampus untuk sadar itu terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kemudian memberikan edukasi lebih bisa dalam berbagai bentuk sebenarnya, bisa dalam bentuk artikel maupun dalam bentuk penelitian. Penelitian rokok saya rasa yang kami lakukan saat ini sebenarnya bisa diperluas ya, bisa di-extend dalam bentuk iklan internet. Iklan internet itu lebih gila, lebih luar biasa lagi begitu. Bagaimana kemudian internet juga tidak hanya terbatas pada internet ya. Kita berbicara pada sosial media, kita berbicara dalam bentuk games, kita berbicara dalam bentuk pop-up itu belum kita bahas sama sekali. Dan ini sebenarnya peluang yang luar biasa untuk teman-teman yang tertarik pada digital media, sosial media maupun isu-isu rokok. Jadi kita sebagai akademisi harus terus-menerus menggaungkan. Ini tuh sesuatu yang penting untuk kita bahas dan jangan sampai tenggelam. Gitu. Selama tidak ada lagi yang membahas, ya orang akan lupa dan kemudian orang-orang yang berkepentingan akan selalu merangsek naik untuk kemudian memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Nah, kita yang harus menggaungkan nih. Jadi jangan berhenti di sini bahas tentang rokok. Jadi besok lagi, berapa bulan lagi harus bikin lagi PL diskusi yang mirip-mirip gitu.
Gitu sih kira-kira. Berarti mungkin saya bisa ambil kesimpulan sedikit ya, Bu ya. Jadi Boleh. bagaimana kita sebenarnya peran akademisi ini kan artinya kita terutama ilmu komunikasi ya, di mana kita tahu bahwa di dalam dunia pemberitaan itu ada yang pro dan ada yang kontra, dan mereka saling dua kubu ini saling kuat gitu ya. Dan bagaimana sebenarnya kita sebagai pihak-pihak yang tahu mana yang terbaik, kita juga bisa ikut menyuarakan sehingga suara-suara untuk yang pro terhadap kebijakan pemerintah terkait pembatasan iklan ini juga tetap bersuara gitu ya, sehingga tidak tenggelam sama pihak-pihak yang tadi kontra seperti itu ya. Dan itu strategi juga bagi kita sebagai orang ilmu komunikasi, bagaimana mengaplikasikan keilmuan kita seperti itu. Gitu ya, Bu Ina. Betul sekali, Nah, Pak El. demikianlah sahabat Atma, dialog Atma kali ini, di mana kita bisa belajar bagaimana ada pihak-pihak yang pro terhadap kebijakan pemerintah terkait iklan rokok, dan juga ada pihak-pihak yang kontra terhadap kebijakan iklan rokok tersebut. Dan kita sebagai insan ilmu komunikasi, di mana kita harus juga dituntut untuk bisa menggaungkan keilmuan kita untuk bisa membantu pemerintah menyukseskan kebijakannya dengan baik. Dan dalam hal ini tentunya dalam bidang ilmu komunikasi. Dan terima kasih banyak Bu Ina yang sudah menyampaikan materi hari ini dengan sangat baik, luar biasa sekali ya. Semoga ilmunya ini bisa ditularkan ke teman-teman sahabat dialog Atma. Terima kasih Bu Ina atas kesempatannya di siang hari ini. Terima kasih, Pak El. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan topik yang lebih dalam lagi, mungkin terkait iklan rokok atau sesuatu yang lainnya, topik yang lainnya. Baik. Demikianlah dialog Atma kita kali ini. Saya Immanuel Dwi Asmoro, pamit undur diri. Salam sehat dan salam tangguh. Dialog Atma.